Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka dengan demikian, setelah kita pilih jamin takwa, setelah kita ditameng oleh takwa, untuk apa? Litabqa lahu fala tanqati'a wa tanfadalahu fala tadkha fasastamilaha fil masalih wal marasyidi wa yamna'aha minal mahaliki wal mafasa. Jadi kalau orang sudah takwa, saya ambil ujungnya, ini bisa menghindarkan diri dari mahalik, dari buah kehancuran. Amalan-amalan kita itu biar tidak hancur, dan amalan-amalan kita itu tidak mafasid, tidak mafsadah, tidak rusak. Karena kalau orang tidak kuat iman dan takwanya, amalan-amalan kita itu akan gampang luntur. Tapi kalau ditamengi oleh nafsu, oleh takwa, insya Allah kita itu akan menjadi tadi dzauq wan nikmat. Seluruh ibadah kita itu ada rasa kita rasakan, dan ada nikmat yang kuat terhadap apa yang kita lakukan itu semua. Sehingga dengan demikian merefleksi pada dirinya. As-sholatu tanhanil fahsya'i wal munkar, itu artinya di sini. Jadi ada impact orang sholat, impact orang puasa, impact orang zikir, impactnya orang sholat malam itu terasa. Itu kalau ada dzauq wa nikmah di dalam beribadah. Maka dengan demikian, fahyahudha idzan fi qat'i hadil aqabah wasta'ina billah jalla dzikruhu ala dzalik. Maka dengan demikian, kalau kita ditambahi takwa, maka kita harus menuntaskan tanjakan ini. Ini berarti tanjakan berapa? Tanjakan ketiga kan? Tanjakan pertama saya ulang, ilmu wal ma'rifat. Kedua taubat. Yang ketiga adalah al-qubatul ngawaik. Ngawaik berarti kita sudah naik, ya. Kemudian kita tahu gangguannya, kita tahu tamengnya. Maka dengan demikian kita hanya bisa kalau apa? Ya, fayasta'ina billah. Kita mohon pada Allah, ya Allah, mohon diberi kenikmatan beribadah, ringan beribadah, ya. Wasta'ina billah jalla dzikruhu ala dzakli, yaitu Allah jalla dzikruhu, betapa mulianya saya berzikir padamu ya Allah dalam menghadapi gangguan-gangguan itu. Jadi sudah tahu ya dasarnya apa, dibersihkan dulu, mulai menanjak ada perintahnya ditamengi oleh takwa, baru kita memohon pada Allah, kemudian enak jalan hidupnya dalam beribadah. Nah, falamma faragha min qatiha raja'a ila qasdi al ibadah fa idza awal itu ta'ridu. Falamma faragha min qatiha, maka tatkala telah menuntaskan tadi, ya, kita sudah memiliki tameng, maka ia kembali ke tujuan, ibadah. Setelah jalan 2-3 etape, kok ada masalah, takwanya dikuatkan, minta pertolongan Allah, kembali lagi pada tujuan. Baroja'il qasdil ibadah, yaitu ibadah. Fa idza awalada ta'riduhu, maka dengan demikian penggoda-penggoda tadi itu sedikit demi sedikit fa'rid, ya, akan tertolak sedikit-sedikit, menyingkir. Tapi kalau kita tidak menyingkirkan duri, batu-batu yang besar menghalang kita, ya perjalanan kita kepada puncak beribadah ma'rifatullah itu juga tidak akan bisa kita rasakan. Maka hal itu menyibukkan dari, setelah itu fatas walahu anil iqbal ala maksud
minal ibadah. Kalau sudah seperti itu, maka orang menyibukkan diri dan berfokus pada ibadah. Istigholnya itu, sibuknya itu adalah sibuk menuju Allah, bukan sibuk urusan dunia. Nah, ini kira-kira kalau pakai ilmunya itu tahap kedua. Takhalli, ya, takhalli. Ini sudah takhalli. Sibuk beribadah, baru nanti tajalli ya di dalam konteks ilmu tasawuf. Nah, dengan demikian batasudduhu anit tafarruhi lidzalika ma yambaghi, dan penghambatnya itu diselesaikan sehingga pelaksanaan ibadah itu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, ini sudah ya, sudah tahap ketiga, ini sudah naik gunung dan tahap ketiga. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ternyata menurut Imam Ghazali, ternyata menurut Imam Ghazali ada namanya fata'ammala fa'idan ya arba'ah. Maka juga ada lagi, sudah bersih, sudah tahu gangguan, ditambahi naik lagi satu etape, masih ada penggodanya. Ya, penggodanya ini disebut dengan aqobatul awarid arba'ah. Jadi disebut ini adalah akobah awarid, akobah tanjakan penggoda. Kalau tadi itu perintah, kalau ini penggoda. Ini memang Imam Ghazali itu karena gurunya Lemhanas ya, gurunya Lemhanas yang ngajari ATHK itu ya, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan ya. Ada lagi teori apa itu? Ya, peluang, apa itu, kelemahan, kekuatan. Nah itu kan ada ilmu-ilmu baru itu kan. Padahal Imam Ghazali sudah menyatakan seperti itu. Nah, apa menurut Imam Ghazali awaridnya itu, penggodaannya itu? Wahya arba'ah, juga 4. Ya, apa yang pertama? Arziki tatolabasun nafsi. Yang pertama adalah rezeki. Bapak Ibu sering resah nggak dengan rezeki kita? Bukan sering, tiap hari resah. Besok mau apa? Besok apa? Makan apa? Terus kapan naik pangkat? Kan gitu kan, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah bagian dari namanya penggoda. Oleh Imam Ghazali disebut penggoda. Itu aqobatul awarid, tanjakan awarid. Ya, dalam posisi seperti itu, wa taqulu labudda min rizki. Maka di mana nafsu menuntutnya rezeki tersebut dan dia berkata, wa taqulu labudda min rizkin wa qiyamin. Tidak boleh tidak, aku harus memiliki rezeki dan makanan. Padahal aku telah lepas dari dunia. Tadi kan ada salah satu perintahnya kan urusan dunia sudah dihilangkan. Tapi ini rezeki nggoda lagi. Terus aku mangan apa? Anak putuku piye? Aku marisi apa? Saya mau wariskan apa? Bingung lagi urusan dunia. Ini kira-kira cespleng ya ini ya, buat kita semua itu cespleng tuh ilmu ini. Kita rasakan betul ya, kita masih takut rezeki. Kita mau makan apa? Padahal saya itu sudah mau niat loh, ya Allah, kok sekarang saya kegoda rezeki ya. Aku telah menjauh dari makhluk, tapi saya kok takut ya dengan sesama makhluk. Kalau saya nggak kenal itu nanti nggak dapat wasilah, waduh takutnya. Lalu dari mana makananku dan rezeki? Aina yakunu qiyami wa rizki. Dari mana saya akan makan ya Allah? Takut. Benar atau benar, Pak? Kira benar ya ini ya. Orang takut rezeki itu benar, itu gangguan loh ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Ghazali gangguan penggodanya itu wasani adalah akhtaru min kulli sa'in yakhafu. Yang kedua adalah berbagai kekhawatiran. Ya, wasani akhtar
lintasan-lintasan mingkuli sa'in yakhofu, yang dia itu takut, khawatir terhadap lintasan-lintasan ya, dari setiap sesuatu yang menakutkannya atau yang diharapkannya atau yang diinginkannya atau yang dibencinya. Benar ya Bu ya? Pak, benar kira-kira. Khawatir aja. Apa yang ditakut? Wah, saya kalau silaturahmi dengan Pak itu ketahuan yang lain. Wah, saya nanti dicap orangnya itu. Benar? Betul. Atau diharapkan, padahal saya itu mengharapkan naik pangkat. Nanti kalau saya berkawan dengan itu, saya nggak bisa naik pangkat. Atau yang dibencinya, au yukrihuha, juga begitu. Ini saya nggak suka dengan ini. Orang ini tuh keterlaluan ini. Tapi ke orang itu punya pengaruh, hadir juga. Benar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini dunia loh ya. Dunia itu ya gini. Orang itu bermain sandiwara. Kelihatannya teman, padahal bukan. Kelihatannya musuh, belum tentu. Intinya orang tuh khawatir terus. Ya, akhtar min kulli sa'in yakhaf takut. Ya. Padahal ia tidak mengetahui kebaikannya atau kerusakannya juga nggak tahu. Tapi semua itu karena hasilnya segala perkara itu sudah tersamarkan, tidak jelas. Orang takut. Ya, orang takut. Lalu hatinya sibuk dengan berbagai khawatiran itu, maka sejujurnya terkadang ia bisa terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran. Jadi orang yang isinya khawatir, isinya suudzon, dia itu adalah waqa'a fi fasadin au muhlakatin. Orang itu selalu bisa dalam sebuah bingkai fasad, rusak, au mahlikah atau halaka, rusak, hancur. Bapak Ibu sekalian, jadi kita husnudzon aja ya kepada apa saja husnudzon. Jangan suudzon. Ada sesuatu sudah dianalisa macam-macam. Ini jangan-jangan, naik pangkatnya, maaf, ini nyokok ini. Waduh, macam-macam wis. Apa ya, nggak usah takut. Nah, ini yang kedua. Ini namanya awarid yang kedua, gangguan, penggoda yang kedua. Yang ketiga, watsalitu as-sadaidu wal masaibu tansibu alaih min kulli janib. Yang ketiga itu adalah berbagai kesulitan dan musibah yang menimpa dirinya dari semua sisi. Orang diingatkan oleh Allah itu berarti cinta. Dikasih musibah itu berarti diingatkan. Kalau Allah tidak suka, dibiarkan saja sampai hancur manusia. Tapi diingatkan, peringatan. Ada ujian. Nah, kalau diuji nggak lulus, ya ini naik sedikit, yaitu bendunya Allah turun. Nah, jadi kalau kita ada namanya musibah, ya nggak usah takut, karena itu pertanda Allah menyenangi kita, Allah mengingatkan kita. Ya. Dengan demikian, terlebih lagi ia telah menancapkan tekad untuk membuat perlawanan dari keadaan makhluk, memerangi setan-setan dan hawa nafsu. Jadi dengan demikian sudah menghilangi tadi melawan setan, sudah tidak tergantung pada manusia, sudah mengendalikan hawa nafsu, sudah menyibukkan urusan akhirat, tapi mampu melepaskan dunia. Tapi ada gangguan, dan gangguan itu biasanya takut musibah, takut musibah. Padahal musibah itu adalah bagian dari cintanya Allah kepada kita, agar kita itu tidak terlalu jauh ghaflah, tidak terlalu jauh lari dari Allah. Itu diingatkan. Maka berapa banyak ya yang harus telah sesuatu itu dirasakan, dan berapa banyak kesulitan yang dihadapinya.
dia takut, dan berapa banyak kesusahan dan kesedihan yang kemudian dia akhirnya bisa justru memalingkan diri lagi pada Allah. Banyak loh ya Bapak Ibu sekalian, naudzubillah ya, orang yang susah, orang yang sedih, orang diuji, malah pelariannya, pencarian penyelesaiannya itu ke tempat yang tidak benar. Banyak. Malah dia memalingkan pada Allah, dan berapa banyak musibah yang justru menghancurkan yang dia jumpai itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang ketiga. Sedangkan yang keempat, tanjakan awarid, aqibatul awarid itu adalah ar-rabi anwa'ul qadha minallah subhanahu wa ta'ala. Gangguan yang keempat adalah bermacam-macam qadar dari Allah Ta'ala ya, dengan segala kemanisan dan kepemahitannya, bil khuludi wal murad ya, kita nggak percaya qadar. Orang yang hebat merasa saya sukses karena saya, bukan karena takdir. Kan banyak ya sekarang ya, banyak ibu ya cara berpikir manjada wajada. Iya, manjada wajada benar, tapi itu bukan karena diri Anda, tapi karena ma'unah, karena inayatullah. Karena banyak orang yang manjada wajada tapi dia juga biasa-biasa aja. Anda sukses itu karena Allah. Banyak manusia itu sudah nggak yakin terhadap qadar. Dia menjadi Tuhan sendiri dengan akalnya itu. Ya. Sementara nafsu senantiasa tergesa-gesa pada sikap marah dan bersegera kepada arah fitnah. Jadi kalau sudah nafsu mengendalikan, dia tidak percaya qadar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan ibadah itu ternyata sulit ya Bapak Ibu sekalian ya. Dari tahap. Karena itu menyebut Imam Ghazali aqobah, ada tanjakan, ada kesulitan yang menghadang kita itu di dalam beribadah. Nah, Ibu sekalian yang saya hormati, oke ya. Jadi kita satu tingkat. Setelah kita tahu aqobatul awarid, setelah kita tahu betapa penggoda-penggoda tadi, maka dengan demikian Imam Ghazali menyebutkan wa qala al-mu'allif hadzal kitab fahtaja ila qatiha bi arba'ati asya at-tawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi mawdhi'ir rizqi wa tanfidhu ilahi jalla wa azza fi mawdhi'il khatar wa sabru 'inda nuzulil sada'id wa ridha 'inda nuzulil qadha. Ini resepnya. Ini apa ya, terapinya. Ini injeksinya kalau sakit. Imam Ghazali menyebutkan karena kita tahu gangguan tadi, maka yang pertama at-tawakkalu 'Allah subhanahu wa ta'ala fi mawdhi'ir rizqi. Yang pertama bertawakallah, berpasrahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rezeki. Bukan mencari jalan yang tidak benar. Kita tidak pernah tawakal ya, padahal semua orang makhluk dabah itu semua dikasih rezeki. Jadi rezeki itu sebetulnya sudah diatur. Saya menjadi siapa, jadi petani, jadi guru, jadi dosen, jadi politisi, semua sudah diatur, nggak usah iri. Itu sudah dipilihkan oleh Allah. Saya mungkin jadi X belum tentu mampu. Si A menjadi ingin Z belum tentu mampu juga. Itu loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan demikian yang pertama tawakal. Fa idza azamta wal ikhtiyar tawakkal Allah. Kalau orang sudah bercita-cita melakukan suatu, berikhtiar, fatawakkal Allah, maka harus bertawakal pada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa taqwidu ilahi jalla wa azza fi ma'adil khatar. Yang kedua adalah menyerahkan pada Allah jalla wa azza
dalam masalah berbagai kekhawatiran. Udahlah, pasrah aja deh. Ibu kita kan bener kan, bapak ibu kan ngajarin, ya wis pasrah eleh, serah nang Gusti Allah. Nggak usah khawatir. Orang luwe. Nah, ini bahasa bapak saya ya, bahasa ibu saya. Misalnya kur. Kalau saya di rumah kan dipanggil gitu, lele kur, sudah usah wedi lah. Orang lek luwe, ini bahasa yang dalam. Orang lek keluwen, tidak kalau Anda itu kelaparan, tidak. Jangan takut. Ini ibu saya, welingan ibu saya itu bahasanya singkat. Misterius, ora usah wedi. Orang lek keluwen. Asik ya. Orang lek keluwen, enggak kalau kelaparan. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya tidak kelaparan kan, karena kita pasrah tadi ya, Allah sudah menentukan rezeki semua sudah diatur oleh Allah. Yang ketiga wasabru inda nuzulis sada'id, dan yang ketiga bersabar ketika terjadi yang memberatkan. Manusia tidak lepas dari ujian. Manusia tidak lepas dari musibah. Baik musibah ekonomi maupun musibah batin, kembalinya harus pada Allah. Sabar, innallaha ma'as sabiri. Allah itu bersama orang yang sabar, bukan jalan pintas. Dan yang keempat, waridho inda nuzul qadha, dan ridho menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Ridho. Kemarin kan disebutkan kan, ya Rasulullah dan kita semua nanti masuk surga bukan karena kehebatan kita, tapi karena ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Wala ana, termasuk saya, kata Rasulullah. Jadi jangan merasa hebat, ya. Jangan merasa luar biasa, enggak. Manusia itu biasa-biasa saja. Ya, karena itu kita harus ridho terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah. Fa'akhadha fi qat'i hadhil 'aqabah bi'idznillah ta'ala wa husni ta'yidihi. Maka kalau kita tahu terhadap terapi ini, ia memulai dalam menempuh tanjakan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas bantuannya. Jadi ini ya udah tahu ya cara. Lalu tatkala ia telah usai menuntaskan tanjakan ini, artinya kita akibatul ngawarid ini, maka dengan demikian kita harus kembali lagi tujuan tadi. Jadi etapanya sudah etap keempat ya ini kan, dan naik gunung menuju Allah, makrifat, kemudian ada masalah, ada indikasi ini loh senjatamu, ya dikasih senjatamu oleh Allah melalui Imam Ghazali ini, kemudian fokus beribadah lagi. Lalu seketika nafsu menjadi setelah itu nafsu menjadi lemah. Kalau sudah itu fa'idzan nafsan qatirahu dha'ifah. Kalau sudah kita semak lagi, nafsu menjadi lemah, tidak giat dan tidak terpicu untuk melakukan sebagaimana semestinya selayaknya. Tadi nafsu sudah mulai terkendali. Dan fa'in wa innama mauluha abadan ila ghaflah wa ta'atin wa rohah wabatolatin. Dan sesungguhnya ketentuan nafsu itu selamanya, ya maaf ya, ini kita introspeksi. Tadi kita sudah singkirkan nafsu, tapi nafsu nggak mau kalah. Wa inna mamaluha abadan, maka nafsu selamanya akan menggoda manusia. Mengapa? Terhadap apa? Illal ghaflah. Nafsu itu ngajaknya untuk lupa Allah, maunya tuh enak-enak. Wada'atin, ya, dan dia adalah ingin yang enak-enak, seneng-seneng. Kalau nafsu itu seneng-seneng, seneng beribadah itu juga jangan-jangan nafsu, karena nafsu tadi menyelinap di dalam diri manusia. Ya, ingat loh ya, kalau orang semangat nafsunya beribadah menggebu-gebu, kemudian ada unsur ujubnya diperlihatkan, dia di'azimatun, dia dihormati, itu ibadahnya nafsu. Nah, padahal karena apa? Nafsu itu adalah wada'atin, warohatin. Karena nafsu itu yang penting walaupun beribadah itu adalah
adalah untuk senang-senang. Senang dilihat ketika ibadah, senang dilihat ketika majelis taklim, berbondong-bondong. Maaf ibu-ibu, pakai seragam, geruduk-geruduk. Waduh, hebat ya ibu itu ya majelis taklim. Nah, misalkan itu ya. Tapi ingat loh ibu ya, hati-hati. Kalau ada namanya wada'atin warohatin dan dia menyenangi seragam itu kemudian berbondong-bondong, itu nafsu. Dan nafsu juga wabatolatin, dan nafsu itu maunya adalah bersantai, bersukaria, bersantai. Bahkan malah kepada hal yang buruk, berlebihan. Bahayanya itu adalah bisa menjadikan tidak bermanfaat kalau orang beribadah karena nafsu. Nah, fastaja ma'ahu hauna, maka seorang bang butuh menyertai itu. Butuh senjata lagi ya. Senjata lagi itu apa? Ya, Imam Ghazali menyebutkan perlu pemandu kalau gitu. Agar kita beribadah karena tidak nafsu apa? Agar kita tadi mampu berpasrah, mampu menyerahkan diri, mampu bersabar, mampu ridho, itu apa? Maka dengan demikian ditujukan agar kita itu betul-betul benar di dalam taat, menyemangatkan diri kita beribadah, dan atas keburukan dan kemaksiatan dan kelesuan beribadah. Ini terakhir sebelum kita menyudahi. Sekali lagi Imam Ghazali membuat senjata baru. Ini kan mau naik lagi kan? Mau naik lagi makomnya itu. Kalau pakai ilmu tarekat itu makomnya mau naik lagi, maka ini senjata ditambah. Imam Ghazali menyebutkan wahwar rojak wal khauf. Senjata baru yang harus dilakukan pada etape ke-6, maka disebut rojak wal khauf. Rojak berpengharapan, khauf ketakutan. Farroja'u fi adimi tawabillahi subhanahu wa husnu ma wa'ada min awal karamah. Jadi namanya rojak, berharap surga, berharap akhirat, berharap rahmat, berharap kasih sayang Allah, berharap maunah pada Allah. Itu adalah kebagusan yang telah dijanjikan dan bermacam-macam kemuliaan. Orang yang punya rojak, punya harapan akhirat, ya, dan mengingatkan semua itu adalah wa tadzakuru dzalika sa'ikun yasuhu. Orang yang punya rojak berarti punya peringatan dan pemandu yang bisa menghalau nafsu. Jadi ingat, jangan punya keinginan di luar batas. Jangan-jangan ibadah kita itu karena nafsu. Oke. Wa qala al-mu'allif fayab'atuha 'ala ta'ah wa yuhabbiruha lidzalika wa yunassituha. Maka roja membangkitkan nafsu untuk melakukan ketaatan dan menggerakkannya kepada hal yang menyemangatinya. Ini adalah kalau kita itu roja, semangat. Kalau gitu mimpi dikasih akhirat, semangat. Tapi yang ikhlas gitu ya, bukan karena nafsu yang ingin dipuji oleh manusia. Ini roja. Nah sekarang khauf. Khauf apa? Wal khaufu min alimil iqabillahi azza wa jalla. Sedangkan khauf adalah rasa takut atas pedihan siksa Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Orang beribadah karena takut boleh. Tapi sekali lagi yang terbaik kalau dalam tingkatan beribadah itu menurut Imam Ghazali kan mahabbah, karena cinta kita pada Allah. Jadi bukan ibadahnya orang bekerja minta ujroh. Nah, yang kedua tingkatannya ini masih bagus ya. Jadi beribadah karena takut siksa neraka, bagus, masih bagus. Tapi yang terpenting yang ketiga nanti tanjakan terakhirnya itu akan namanya apa? Tanjakan yang orang beribadah itu karena mahabbah pada Allah. Ya. Wa syu'ti ma'u adamin awal uqubah wal ihanah
Maka dengan demikian orang takut dengan apa yang telah diancamkan dan bermacam-macam siksaan dan hinaan. Ya Allah, kita itu kan takut atas hinaan. Karena itu doa kita itu kan banyak, ya Allah tutupi kesalahan saya. Tapi saya tidak sombong atas kesalahan saya. Itu banyak doanya. Itu kita takut, berarti berarti khauf. Kalau sudah khauf kita beribadah pada Allah. Yajirun yarjuha anil masyah, maka dengan demikian fungsi roja itu adalah penghalau. Yajirun yasjuruha, penghalau dan dapat yahjuruha anil maksiat, dan kita menahan untuk tidak maksiat itu adalah karena roja, karena takut neraka, ya, karena takut dosa, karena takut maksiat, ya. Jadi dan dosanya kita katakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa min dzunubi wal ma'asi. Kita mohon kepada Allah dari dzunub wal ma'asi, dari dosa-dosa dan maksiat. Nah, roja yang ketiga fungsinya adalah wayujannubiha wa yafturuha antalik, dan menjauhkan dari ya maksiat tadi sehingga dia nafsunya menjadi lemas. Kalau sudah nafsu lemas, ya berarti yang bicara hati, yang menang adalah qalbun. Karena kolbun itu adalah al-malik. Kolbun itu di dalam diri kita itu adalah raja. Kolbun ada tingkatan, kolbun, fuada, basyiroh. Jadi di dalam ilmu tasawuf ada kolbun, ada fuada, ada basyiroh. Yang paling bagus adalah basyiroh, mata hati kita. Ya, itu ya Bapak sekalian. Nah, besok hari Selasa yang akan datang, maka kita akan ada namanya fahadihi akobatul bawais. Nah, ini dah etapa ke 6-7 ya. Maka dengan demikian kita akan masuk pada akobah tanjakan ba'is, tanjakan motivasi. Sampai ketemu insyaallah hari Sabtu yang akan datang. Semoga Allah meridhoi, memberikan pertolongan, memberikan hidayah, dan juga memberikan keberkahan apapun yang kita lakukan. Terima kasih atas segala atas apa yang kita silaturahmi fikr, silatur batin hari ini di dalam rangka taklim ngaji kitab Minhajul Abidin. Semoga Allah meridhoi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.